Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Semoga semuanya sehat, aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dalam setiap kehidupannya. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang sedikit saja tentang masalah hati dan pikiran dan tubuh. Masalah hati, pikiran, dan tubuh kita. Kalau kita melihat segala sesuatu itu ada bagian yang utama. Kalau hari ada yang utama yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayam, yang terbaik daripada hari-hari. Kalau bulan, ya bulan Ramadan, ya bulan yang sebaik-baiknya bulan. Demikian pula ada waktu yang baik dalam setiap harinya. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang baik untuk berdoa. Jadi kita itu ada ada intinya ya, ada intinya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada surah Yasin itu pakai yang baik, yang terbaik gitu ya. Lalu ada juga orang mengatakan wajib peras lagi. Ya, surah Al-Fatihah itu yang menjadi terbaik. Ada yang berpendapat begitu. Itu diperas lagi, lalu pada satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Jadi yang penting itu ada yang intinya. Dari surah itu juga ada intinya, misalnya surah Al-Mulk itu ada yang menyebut intinya itu pada ayat ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Itu ya, jadi eh, orang senantiasa berpikir untuk ke situ. Nah, tentu saja di dalam diri kita itu ada segumpal daging yang kalau baik daging itu ya, akan baik seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati. Nah, intinya di hati. Ya. Hati yang mendapat nur ilahi, nah ini hati yang bercahaya, yang ada cahayanya, bukan hati yang gelap, tapi hati yang ada cahayanya. Dan cahayanya mendapat tuntunan, mendapat bimbingan, arahan dari nur ilahi. Lalu kalau hatinya jernih,
pikiran juga jernih. Hati dan pikiran itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada batiniah. Ya kemudian ada tubuh. Tubuh kita itu kendaraannya daripada jiwa, daripada hati itu tadi yang ada di dalam hati, fi qalb, ya, dalam qalbun, ya, dalam hati. Maka ada yang mengatakan itu zikrun fi qalbun. Berpikir itu di hati. Jadi ilmu itu akan melekat nanti di hati. Ya dengan ilmu itu, lalu orang punya keinginan, nafsu di hati juga. Ingin apa? Nafsu yang baik, ingin menyampaikan ilmunya melalui lisannya. Ya, itu diperintah oleh hati. Ya. Jadi di dalam hati itu ada sebut saja yang melayani hati, yang membantu hati. Dalam bahasa Jawa Bolo Kurowo, Bolo, Bolo Kurowo itu bolonya, bukan bolonya orang Kurowo, bukan. Itu istilah saja. Ya, ada pelayan-pelayan yang melayani hati, yang membantu. Bisa orang mengatakan eh, apa ya pasukan itu, ya. Yang di dalam hati itu kalau hati memerintah, ya batiniah, yang zahiriyahnya, misalnya tangan, kaki, mata, telinga, tidak bisa menolak, diperintah oleh hati. Ya hatinya memerintah apa? Hatinya memerintah untuk mengambil sesuatu, tangannya ya mau, tangannya tidak menolak. Ya. Patuh pada perintah tuannya, yaitu hati. Pikiran untuk memperoleh ilmu, ya, untuk mengolah, lalu menganalisis dan memperoleh ilmu. Tanpa ilmu, hati ya kurang cemerlang. Karena itu banyak-banyaklah belajar supaya memperoleh ilmu. Ya juga ilmu agama yang paling penting juga untuk mengendalikan, untuk eh, membersihkan hati dari hal-hal yang kotor. Karena di dalam hati itu juga ada serangan-serangan. Ya, ada yang namanya setan, itu membisiki yang kurang baik. Nah, kalau berdasarkan ilmu, ilmunya yang kuat, lalu tidak mudah untuk diserang oleh yang namanya setan itu. Jadi, hati tetap memimpin dalam hal kebaikan. Kalau hatinya baik, karakternya itu baik. Karakter itu tingkah lakunya, wujud dari perbuatannya. Baik melalui lisannya, pandangannya, pendengarannya, perbuatan tangannya, kakinya, seluruhnya itu akan menjadi baik karena hatinya baik. Nah, semoga kita semua mendapat hidayah. Ada batiniahnya adalah hatinya baik, sehingga kita memiliki eh, jiwa yang baik, ya, nafsu yang baik. Ya tentu bisa mengendalikan maksudnya. Manusia jelas ada nafsu amarah, ada nafsu, ada yang baik yang bisa mengendalikan nafsu dengan baik. Lalu panca inderanya bisa digunakan dengan baik, itu bagian dari batiniah. Lalu bagian lahiriahnya ta- apa di dalam wajahnya ya menyenangkan, ramah, ya perbuatannya baik, ya tingkah lakunya baik, ucapannya terutama itu baik, yang keluar dari hati yang baik adalah ucapan-ucapan yang baik.
ya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela dari ucapannya dan lain sebagainya akan mengarahkan kepada akhlakul karimah. Semoga demikian yang bisa dicapai oleh kita semua. Ya, semoga Allah memberikan hidayah pada kita. Dalam hati kita ada cahaya, nur ilahi yang membimbing hati ke arah kebaikan. Dan semoga sukses dalam hidup di dunia. Kesuksesan yang besar adalah nantinya masuk surga. Allahumma amin. Semoga kita semua masuk surga. Demikian, kalau ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang besar-besarnya, dicek. Ya, ditanyakan kepada para alim ulama yang lebih alim, yang soleh. Semoga barokah. Dan kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.